Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih ya dari PMI, Pekerja Migran Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PMI penyumbang devisa terbesar nomor 2 di Indonesia. 230 triliun lebih yang disumbangkan oleh para PMI ke negara. Namun ketika mengirimkan barang kirimannya seperti tak berharga. Saya melihat ini sangat ironis ya. Ketika mereka, para PMI, mengirimkan uang ke Indonesia, mentransfer uang ke Indonesia, dianggap sebagai pahlawan devisa. Semua PMI, baik prosedural maupun non-prosedural, tidak pernah ditanyakan apakah transferan ini kiriman dari yang prosedural atau dari non-prosedural. Tidak pernah. Secara global, 230 triliun lebih itu adalah kiriman para PMI. Tidak pernah dibedakan antara apakah ini PMI prosedural atau non-prosedural. Ya bahasa sederhananya ilegal dan legal. Namun anehnya ketika para PMI ini mengirimkan barang justru dipertanyakan PMI ini ilegal atau legal. Ini ironis. Dan saya belum pernah melihat ada semacam kepedulian dari para pejabat negara ini yang peduli atas kondisi yang sedang dialami oleh para PMI. Hanya kepala BP2MI yang betul-betul getol menyuarakan terkait dengan keadilan terhadap para PMI. Yang lain tidak ada. Ya mungkin ada yang bersuara, namun hanya bersuara, tidak ada tindakan. Di negara kita ini tidak penting bersuara, peduli, bersuara, empati, bersuara, simpati, namun tidak ada tindakan nyata. Berbeda ya dengan kepala BP2MI begitu mengetahui tentang adanya barang kiriman milik PMI yang masih tertahan di gudang karena aturan, kepala BP2MI Beni Ramdhani langsung melakukan sidak ya, inspeksi mendadak atau peninjauan ke gudang-gudang. Bukan hanya sekedar peninjauan dan diliput media, bukan. Beliau juga prihatin atas apa yang terjadi terhadap para PMI. Saya melihat sendiri apa yang dilakukan oleh kepala BP2MI dengan upaya-upayanya ya sebagai seorang pejabat negara yang membidangi masalah PMI. Saya melihat secara langsung bagaimana kepala BP2MI melakukan tindakan. Antara lain ini ya saya perlihatkan kepada teman-temannya, yaitu membuat surat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini ya. Inilah yang beliau lakukan. Membuat surat agar ya inti daripada ini semua ya,
agar barang-barang kiriman milik PMI yang tertahan di gudang yang sudah berbulan-bulan itu segera dibebaskan, ya, atau mendapatkan solusi lah bahasanya. Kalau bukan kita siapa lagi, gitu ya. Ini ya. Kemudian ada lagi juga ini tindak lanjut penyelesaian barang kiriman PMI. Ya, artinya ini adalah produk-produk BP2MI yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar mau membebaskan barang PMI yang tertahan, ya. Ini tanggal 13, kemudian ini tanggal 15 juga langsung dibuat lagi, ya. Sama, menindaklanjuti agar barang milik PMI segera dibebaskan. Kemudian ini ada dari surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya, untuk menyepakati untuk penyelesaian barang milik PMI, dan Kepala BP2MI sudah melakukan hal itu. Terakhir, ya, melakukan sidak kembali ke gudang di Semarang untuk mengetahui betul apa benar barang-barang yang sudah ditahan itu belum keluar, dan ternyata memang belum keluar. Kemudian langkah lanjutnya adalah masih, ya, dari Kepala BP2MI menghadap kepada Dewan Pertimbangan Presiden, Watimpres, untuk agar, ya, memberikan masukan atau saran kepada Presiden agar barang PMI ini dibebaskan. Inilah yang kita ketahui bersama, bahwa banyak pejabat di negeri ini, namun yang peduli terhadap para PMI, ya, kita tahu sendiri, tidak banyak. Ada yang peduli karena ucapannya, tapi tidak ada tindakan nyata yang mau, ya, membantu PMI membebaskan barang milik PMI. Sebenarnya sederhana, teman-teman, ya. PMI itu minta hanya barangnya dibebaskan. Mengenai hal ihwal terkait dengan terdaftar atau tidak terdaftar di Peduli WNI, itu bagi mereka itu sambil jalan. Tetapi yang sekarang ini menumpuk seharusnya diputihkan, dibebaskan. Kalau toh ya ada pajak, silahkan dipungut pajaknya. Tapi cepat, jangan lama, gitu loh, ya. Kenapa? Kalau lama, barang kiriman para PMI ini adalah oleh-oleh. Banyakan tuh makanan atau barang-barang bekas. Kalau lama, makanan kedaluarsa, busuk, basi, jamuran, itu cepat maunya. PMI mau membayar pajak, tapi cepatlah. Ini ada yang sampai 6 bulan, itu barang di dalam makanan itu sudah nggak bisa dimakan, ya. Kemudian pakaian bekas dikirim, dimasukkan di kardus, ditahan begitu lama, juga nggak layak pakai. Bagaimana ketika Anda memakai baju yang sudah berbulan-bulan tak pernah dirawat, ya, bahasanya itu. Pakai begitu bergerak robek. Inilah, ya, yang menjadi kepedulian kita, ya. Masih banyak yang lain. Ada yang anak-anak itu, ya, yang Pak Beni sudah membuka baju baji itu. Baju baji dikirim dari luar negeri, harapannya itu sampai, cukuplah untuk baji itu. Tetapi karena ditahan berbulan-bulan, bayinya itu sudah mengembang, tumbuh, tapi pakaiannya belum sampai. Nah, ketika sampai, pakaiannya nggak cocok. Yang rugi siapa? Inilah,
Ya, kita dibutuhkan kepedulian kita semua. Terakhir, untuk kaitannya dengan aturan yang harus terdaftar, harus mendaftar, harus mengisi, ya, apalagi melalui internet, apalagi melalui Android. Sebenarnya bukan tidak mau, tapi mereka itu tidak mampu karena apa yang menjadi program itu masih kesulitan, jadi masih butuh sosialisasi yang lebih lama. Begitu. Bukan berarti tidak mau, tidak mampu. Makanya berikan edukasi, ya, edukasi. Jangan masa bodoh. Emangnya PMI itu tahu semua tentang mendaftar peduli WNI? Tidak. Jadi kita harus maklumi itu. Jangan menyalahkan PMI. Siapa suruh tidak mau mendaftar? Bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Makanya teman-teman ini yang merasa menjadi pejabat-pejabat itu, sosialisasinya yang lebih banyak untuk masa yang akan datang agar warga negara Indonesia paham betul tentang hal ini. Sosialisasinya diperbanyak. Gitu ya. Ini sungguh sangat ironis bagi saya ketika mereka para PMI mengirimkan uang ke Indonesia tidak pernah ditanya apakah kamu ilegal, apakah kamu legal? Tidak. Bahkan uang itu sekarang menjadi cadangan devisa terbesar Indonesia, negara. Ya, di luar migas ya. Namun anehnya ketika mengirim barang mesti ditanya ilegal dan legal, prosedural dan non prosedural. Ini ironis, ya. Ya. Kasihan para PMI. Seandainya negara ini mampu mensejahterakan rakyatnya dengan kemudahan-kemudahan mencari kerja, yakinlah mereka tak akan pergi ke luar negeri. Menjadi babu, pembantu rumah tangga, kerja rumahan, ngosek WC, nyuci mobil, berkebun, bertani, bahkan yang di Timur Tengah itu ngasih makan onta, ngaretkan kambing, domba. Miris kan? Makanya kamu semua itu yang menjadi pejabat-pejabat itu sedikitlah punya rasa, sedikitlah punya hati untuk empati kepada mereka, para PMI. Jangan hanya di mulut, tapi tindakan nyata. Itulah yang dibutuhkan oleh para PMI. Demikian.